Perkenalkan, nama saya Michael Christian dengan NPM 233121129. Di sini saya akan menjelaskan tentang memilih metode SDLC untuk proyek pengembangan sistem embedded. Selamat menyaksikan. Apa itu sistem embedded? Sistem komputer khusus untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi dalam perangkat keras. Biasanya terdiri dari microcontroller, prosesor kecil, dan perangkat lunak khusus. Digunakan dalam alat kesehatan, alat pacu jantung, otomotif, airbag atau ABS, rumah tangga seperti microwave, mesin cuci, dan sistem industri seperti robotik. Karakteristik utama: keandalan tinggi, konsumsi daya rendah, efisiensi biaya produksi, waktu respon cepat. Lalu yang terakhir, umumnya bekerja dalam real-time environment. Lalu ada tantangan dalam sistem embedded. Yang pertama, keterbatasan daya, memori kecil, kecepatan prosesor rendah, keterikatan erat dengan hardware tertentu, sulit dipindahkan ke platform lain. Kebutuhan keselamatan dan keandalan tinggi, terutama pada sistem kritikal. Siklus hidup produk panjang memerlukan dukungan jangka panjang. Kompleksitas integrasi hardware dan software harus optimal dan minim kesalahan. Batasan waktu dan konsumsi energi rendah. Lalu ada metode SDLC yang cocok. Yang pertama, waterfall model. Alur kerja linear, cocok untuk kebutuhan tetap. Lalu yang kedua, V-model. Menekankan verifikasi dan validasi ketat di setiap tahap. Lalu iteratif dan incremental model, bertahap dengan perbaikan terus-menerus. Lalu pemilihan metode disesuaikan dengan kompleksitas sistem, kebutuhan fleksibilitas, dan tingkat risiko. Lalu ada waterfall model. Pertama, proses berurutan requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment, and maintenance. Kelebihannya: dokumentasi lengkap dan sistematis, mudah mengelola proyek dengan kebutuhan yang stabil, memudahkan estimasi waktu dan biaya. Kekurangannya: sulit mengakomodasi perubahan setelah tahap berjalan, tidak ideal untuk proyek dengan ketidakpastian. Lalu ada V-model. Pengembangan paralel dengan perencanaan pengujian dari awal. Setiap tahap desain memiliki tahap pengujian yang terkait. Kelebihannya: meningkatkan kualitas dan keandalan produk. Kesalahan dapat ditemukan lebih awal. Cocok untuk sistem kritis, contohnya seperti sistem avionik, perangkat medis. Kekurangannya: biaya awal tinggi, tidak fleksibel terhadap perubahan besar. Lalu ada iteratif dan incremental model. Sistem dibangun melalui serangkaian iterasi, setiap iterasi menghasilkan peningkatan produk. Kelebihannya: respon cepat terhadap perubahan kebutuhan, dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan berulang, mengurangi risiko dengan pengembangan bertahap. Kekurangannya: membutuhkan manajemen proyek yang kuat, lalu integrasi antar iterasi bisa menjadi tantangan. Rekomendasi pemilihan metode V-model jika proyek membutuhkan standar keselamatan dan kualitas ketat. Lalu cocok untuk sistem embedded kritis. Waterfall model jika proyek sederhana, kebutuhan stabil, dan risiko perubahan rendah. Iteratif model jika kebutuhan belum sepenuhnya jelas, kompleks, dan memerlukan adaptasi. Kesimpulannya, memilih metode SDLC harus mempertimbangkan karakteristik proyek embedded. Kunci sukses: kolaborasi erat antara tim hardware dan software. Perencanaan dokumentasi, pengujian, dan validasi adalah elemen vital. Utamakan aspek keselamatan, keandalan, dan efisiensi produk. Itulah penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.